Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita di podcast terepik abad ini, Voice of Alamin. Saatnya pelajar bersuara. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang nih sama Mas Syahirul Gama Afghani. Nah, coba Mas Afgan deskripsikan. Mas Afgan sendiri seperti apa sih? Siap. Saya duduk di sini bersama Mas Ibad di edisi podcast Voice of Alamin kali ini. Saya sebagai Ketua Umum terpilih Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MBS Al-Amin Bojonegoro periode 2022 2023. Seperti itu. Tepuk tangan, guys. Singkat saja. Penonton tepuk tangan deh. Luar biasa sekali. Nah, Mas Afgan sebenarnya pernah kepikiran nggak sih kok bisa jadi ketua IPM? Jujur ya, pastinya belum sejauh kemarin akhirnya saya belum pernah terpikir kok sampai akhirnya saya menjadi seorang ketua IPM. Tapi yang perlu kita ketahui bersama juga, saya di sini di Ranting ini sudah cukup lama berkecimpung di Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MBS Al-Amin ini. Oh, berarti udah dari lama? Tapi sejauh bagaimana seorang anggota gitu, yang dulunya mungkin di bidang kesekretariatan ya dalam beberapa periode, di periode terakhir kemarin ini sebelum periode kita itu saya menjadi bagian bahasa. Nah, terus seiring berjalan waktu periode itu berakhir dan berada pada masa transisi pada periode kita ini, terus pada akhirnya muncul kesepakatan nama-nama siapa saja yang akan diusung pada musran terakhir kemarin ini. Ya akhirnya mungkin salah satunya saya menjadi nama-nama yang terusung dalam musran kemarin itu. Nah, kalau Mas Afgannya sendiri, Iya. Mas Afgan niat nggak sih? Maksudnya kayak di dalam hati sanubarinya Mas Afgan kayak, wah aku ingin menjadi ketua. Apakah terbesit? Gimana ya? Tetap pastinya tadi, karena itu adalah suatu hal yang tidak saya duga-duga, tidak saya perkirakan. Nama saya tersebut terusung menjadi salah satu calon pimpinan di Ranting kita ini. Nah, ketika pada akhirnya nama saya terusung, itulah titik di mana saya mulai menyadari akan tanggung jawab besar di kemudian hari ketika misalkan saya akhirnya terpilih menjadi seorang ketua. Sehingga ya soal niat tadi ya, ketika nama saya terusung pun ya akhirnya saya mulai menata diri saya. Soal kesiapan mental saya, soal kesiapan fisik saya pun termasuk juga niat saya mulai menata diri saya. Apa-apa yang mungkin setidaknya saya akan lakukan di periode-periode besok. Hal-hal besarkah, gebrakan-gebrakankah, inovasikah yang akan saya munculkan di periode besok. Deg-deg juga ada ya, jadi deg-degan itu juga ada, kaget juga ada, tapi di samping itu semua ketika pada akhirnya saya mengetahui bahwa nama saya muncul pada calon-calon pimpinan pada musyawarah ranting kemarin, akhirnya saya menata diri saya, menyiapkan diri saya, sehingga ya perlahan-lahan deg-degan itu pudar ya, mungkin rasa kaget saya itu pada akhirnya juga bakal pupus, sehingga saya mulai menyiapkan diri saya. Itulah. Oh iya, pas itu waktu sih. musran kemarin saya dengar temanya sangat luar biasa. Iya apa itu sih. namanya? Era baru IPM kita. Betul. Itu maksudnya apa sih yang nggak paham? Ini ya perlu kita ketahui juga ya, kronologis gimana kita memunculkan era baru IPM kita sebagai sebuah tema dalam musyawarah kemarin. Ya di sini kita semua itu bermusyawarah bersama, kita coba menyamakan visi, menyamakan draft langkah kita, menyamakan tujuan-tujuan kita, apa-apa yang akan kita lakukan di periode kita besok nanti gitu. Nah, terus di sini garis besar yang menjadi langkah-langkah yang bakal kita lakukan ke depannya itu adalah memunculkan sebuah era, ya sebuah masa di mana disinilah kita bakal menutupi celah-celah kesalahan periode-periode sebelumnya. Masa di mana kita mampu memunculkan banyak inovasi, banyak gebrakan, di mana nanti di sini era ini itu bakal menjadi sebuah era yang beda dari era-era sebelumnya, atau bahkan juga era-era kedepannya pula.
Jadi era ini nanti akan menjadi sebuah era baru. Era yang belum pernah ada sebelumnya. Era yang belum benar-benar bisa dirasakan sebelum-sebelumnya. Era baru pada sejarah IPM kita yang nantinya bakal melahirkan era-era yang lebih baik lagi, lebih baru lagi di kemudian hari. Seperti itu. Nah, dalam mengusung tema ini tentu Mas Afgan kesusahan gak sih? Kan ini adalah beban atau Iya. amanah yang sangat Iya. besar ya. Ya, nah tadi makanya kan saya bilang ini adalah sebuah musyawarah mufakat di antara kami, ya, atas dasar penyamaan draft langkah kami, tujuan-tujuan kami. Jadi ini sebuah rangkuman atas segala keinginan kami, keinginan itikat baik kami untuk menciptakan sebuah era baru yang mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan era sebelumnya, yang mampu melahirkan era-era yang lebih baik ke depannya. Jadi tentu saja ketika pada akhirnya kami bersepakat soal itu, ini juga atas dasar keinginan murni kami, keinginan hati kami untuk memunculkan sebuah era tersebut. Dan tentu saja itu juga menjadi sebuah tanggung jawab kami. Jadi kami menginginkan hal tersebut juga semestinya kami mampu mempertanggungjawabkan atas keinginan kami, atas apa yang telah kami canangkan, atas apa yang telah kami putuskan. Ya pastinya, jadi setelah sebuah tema itu terusung, tentunya akan diikuti oleh berbagai tindakan-tindakan nyata. Berbagai aksi-aksi nyata untuk menyongsong sebuah era baru tersebut, untuk mewujudkan sebuah era yang kita semua inginkan, yaitu era baru di IPM kita. IPM Ranting MBS Al-Amin Bojonegoro yang kita cintai. Berarti IPM kita itu bukan berarti IPM para pengurus saja. Iya. Berarti itu adalah IPM semua anggota MBS ya, Al-Amin. Ya, ya. Jadi ini IPM ya SMP juga ya SMA juga. Ini yang saya rasa ini menjadi pembeda juga dari IPM di luar sana. Iya. Kadang ada IPM SMP-nya sendiri, IPM SMA-nya sendiri. Nah, di sini ini lebih kompleks dengan skala yang lebih luas. Iya. Dengan jumlah sumber daya manusia yang lebih dan kita banyak juga mengawal anak-anak 24 jam. Betul. Ya makanya itu kita namakan ini sebagai sebuah IPM kita, IPM SMP juga, IPM SMA juga ya, IPM MBS Al-Amin Bojonegoro. Terus gak main-main, ini beda saya kira dari IPM di luar sana. Menurut saya kok malah, tapi meskipun ini IPM kita, tapi kok saya ngerasa kayak IPM ini lebih dominan ke SMA ya. Jadi kepengurusan, dari segi kepengurusan dan juga semua tanggung jawab dan amanah kok kebanyakan dipegang SMA. Memang ini sudah menjadi sistem yang dicanangkan di pondok kita. Bahwa memang nantinya puncak pendidikan di pondok kita ini itu berada di ranah SMA, di jenjang SMA gitu. Jadi soal kepengurusan memang ya itu dipegang seluruhnya oleh SMA kelas 5 dan kelas 4. Namun kami tetap bakal melibatkan elemen SMP juga dalam periode kita ini. Mungkin tidak di kepengurusan inti ya, tidak di kepemimpinan utama, di elemen-elemen bidang, tapi di bawah itu juga kami mengembangkan berbagai komunitas-komunitas yang kami naungi dalam IPM kita ini untuk menjadi wadah atau sarana bagi SMP untuk melibatkan dirinya berpartisipasi aktif dalam periode kita ini. Contohnya apa aja sih? Contoh nih ya, pertama ada komunitas Berlin. Ya, apa komunitas itu Berlin? bersih lingkungan. Bersih lingkungan. Ya, ini menjadi definisi kebersihan. Saya kira Berlin itu tembok yang di Jerman itu, guys. Ya, Berlin ibu kota Jerman. Iya, ibu kota Jerman. Berlin. Saya kurang belajar. Ya, Berlin itu ibu kota Jerman. Ya, udah. Kita balik lagi ke Berlinnya MBS Al-Amin ya. Berlin MBS Al-Amin itu adalah divisi kebersihan di pondok kita ini. Nah, di sini itu memang juga adalah sebuah bidang sendiri. Ya, ini juga menjadi pembeda dari IPM lainnya juga. Ini adalah bidang kayak PIP, KDI. Iya, seperti itu. Itu pisah. Ini menjadi bidang ya, bidang sendiri yang memiliki tata kepengurusannya sendiri, mungkin manajemen organisasinya sendiri dengan anggota-anggotanya sendiri juga. Jadi di sini bidang Berlin ini menanggung-jawabi seluruh aspek penegakan kebersihan di pondok kita ini. Nah, pelibatan SMP-nya itu nanti di bidang Berlin ini. Jadi SMP, anak-anak SMP itu juga dilibatkan di komunitas Berlin ini. Komunitas pertama tuh. Masih ada lagi nih. Ada lagi? Iya, masih ada lagi.
Ya biar SMP itu juga mampu berpartisipasi aktif sekalipun mereka tidak dilibatkan di kepengurusan utama. Itu ada juga apa namanya jurnalistik. Ya. Jadi ini adalah ekstrakurikuler juga sekaligus sebuah tim. Sebuah tim jurnalistik pondok yang dinaungi oleh bidang PIP. Ya beda ya. Jadi kalau tadi Berlin itu komunitas sekaligus sebuah bidang sendiri, tapi kalau jurnalistik ini sebuah komunitas yang dinaungi oleh PIP. Bidang PIP ya. Nah, disinilah elemen-elemen jurnalistiknya jadi berbagai divisi-divisi yang ada. Ya mungkin ada divisi editing kah, ada divisi produksi, ada divisi redaksi. Ya tim media pondok ini itu melibatkan pula elemen-elemen SMP di dalamnya. Sehingga anak-anak SMP, elemen-elemen SMP yang memiliki ketertarikan dalam bidang jurnalistik itu diwadahi dalam tim jurnalistik ini yang dinaungi oleh bidang PIP gitu. Terus di bawah bidang ASBO ada berbagai tim-tim futsal, tim-tim olahraga ya kan, ASBO apresiasi seni dan bidang olahraga. Nah, di sini tim-tim olahraganya, tim futsalnya, tim volinya mungkin misalnya itu melibatkan SMP pula. Bahkan ada tim khusus SMP juga, ada tim khusus SMA. Jadi biar porsinya itu seimbang antara SMP juga SMA. Gitu. Di bidang-bidang lain ada komunitas takmir. Ya, takmir itu menjadi salah satu komunitas yang dinaungi. Salah satu ya, enggak seluruh ini. Ini komunitas yang dinaungi oleh bidang perkaderan. Loh, perkaderan berarti naungi berapa komunitas? Ada dua, bro. Lebih dari satu ya. Aduh, ini kok laron banyak sekali. Skalanya besar banget ini. Jadi cukup kompleks perkaderan di sini ya kan, menanggung jawab soal kualitas sumber daya manusianya. Nah, nanti di sini di takmir pula juga elemen-elemen SMP itu sangat amat dilibatkan aktif dalam kepengurusan takmir ini. Bahkan nyari saya kira niku jumlah anggota-anggota takmir itu dari SMP juga. SMA-nya ya, dari elemen SMA itu hanya sekedar pengontrol. Ya para mungkin ya atasan-atasannya gitu, tapi secara dominannya nanti kepengurusan itu dilibatkan dari SMP. Ibaratnya kayak presiden dan menteri-menterinya gitu ya. Seperti itu. Jadi presiden tidak terjun langsung mengontrol ya gitu. Nah, terus di komunitas kedua yang dinaungi oleh bidang perkaderan itu ada UKS. Ya. UKS di sini itu juga dinaungi oleh bidang perkaderan dan di sini pula ada manajemen maupun struktur organisasinya. Dan sekali lagi di sini juga akhirnya kita melibatkan anak-anak SMP ya, elemen-elemen SMP dalam tata kepengurusan. Seperti itu. Jadi komunitas-komunitas yang kita munculkan di periode kita ini itu menjadi wadah ya, sarana partisipasi aktif SMP dalam periode kita ini. Jadi saya rasa relevan ya. Jadi MBS, pimpinan ranting IPM MBS Alamin ini itu adalah IPM-nya seluruh MBS. Tidak hanya SMP, tidak hanya SMA tapi juga SMP juga. Seperti itu. Aktif semuanya, terlibat semuanya. Saya dengar tadi ada jurnalistik. Iya. Lah, menurut saya kok jurnalistik ini ekstra mahal sepertinya. Pasti. Nah, tentu dana yang didapat ini tidak sedikit dan dana yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Nah, dari mana kita dapat dana itu, Mas Nafian? Soal pendanaan, tidak hanya persoalan ekstrakurikuler jurnalistik saja, tapi untuk ekstrakurikuler lain yang dihandle oleh IPM tadi, yang tentunya itu didanai langsung oleh seluruh wali santri. Iya, jadi pendanaan itu ya include juga pendanaan sekolah, pendanaan kegiatan-kegiatan santri lainnya, dan salah satunya juga ada pendanaan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Nah, untuk alokasi dananya ya mestinya juga dibagi secara seimbang sesuai kebutuhan masing-masing ekstrakurikuler. Mungkin ya dengan kebutuhan jurnalistik yang cukup mahal mungkin bisa kita bilang, dengan berbagai kebutuhannya itu tadi, mestinya ada alokasi yang pas dan seimbang lah. Jadi alokasi yang tepat juga dengan segala transparansinya sehingga kebutuhan-kebutuhan jurnalis itu juga tetap terpenuhi gitu. Di samping segala pendanaan yang dilakukan untuk ekstra-ekstra lainnya. Seperti itu. Ya tapi gini, ya ini juga informasi juga bagi kita semua ya. Jadi jurnalistik itu baru dirintis tuh di periode kita ini.
Era baru. Iya, termasuk hal yang era kita munculkan baru. di era baru ini, ya. Jadi tim jurnalistik ini baru terintis pada periode kita ini, yakni periode 2022-2023. Sehingga ya sebagaimana sebuah hal yang baru dirintis, ya sebuah rintisan. Jadi ya tentu masih bertahap dalam pengembangannya, bertahap dalam ya pengadaan sarana prasarananya juga. Soal pendanaan kah, mungkin tata kepengurusannya ya. Ya sejauh ini dengan apa yang ada sekarang ya itu tidak menjadi penghalang bagi kita tim jurnalis MBS Alamin ini untuk terus mengembangkan dirinya. Setidaknya dengan segala keterbatasan yang ada, kita akan senantiasa siap untuk menjadi corong media pondok kita tercinta ini. Ya, jurnalis ini juga siap untuk meliput berbagai hal yang terjadi di pondok ini, yang menginformasikan berbagai hal yang terjadi di pondok ini juga, tidak hanya untuk masyarakat dalam saja, masyarakat MBS Alamin ini saja, tapi untuk masyarakat luas di luar sana. Oh iya, gitu. Oh, berarti kalau untuk ekstra jurnalistik sendiri, Ya. itu khusus di Pondok Putra atau di Pondok Putri juga? Nah, ini juga rintisan yang kami lakukan pula. Jadi kami mengupayakan juga tidak hanya di Putra, tapi di Putri itu juga memiliki tim jurnalistiknya sendiri dengan ekstrakurikuler jurnalistiknya sendiri. Gitu. Oh, sangat luar biasa. Ya, Nah, walaupun dengan dalam payung yang sama, ya jadi tim jurnalistik MBS Alamin Bojonegoro, tapi di sini kami membaginya untuk putranya sendiri, untuk putrinya sendiri. Seperti itu. Nah, sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali Mas Afgan. Nah, Mas Afgan sendiri ya sepertinya podcast kali ini akan segera berakhir. Iya. Nah, Mas Afgan sendiri punya pesan gak sih? Gimana sih cara seperti ya Allah, astagfirullah, Raron Mas. Raron, aduh. Nah, gimana sih caranya Mas Afgan biar ya bisa memimpin atau pesan dan kesan buat IPM kali ini dan IPM yang akan datang? Ya, oke. Ya bagi saya ya closing statement saya pada podcast kita kali ini, harapannya era baru IPM kita itu akan benar-benar terwujud di periode kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya dengan sinergi di antara segenap pengurus ya, segala komitmen maupun kesepakatan-kesepakatan yang telah tersepakati ya, yang telah dicanangkan sebelumnya, berbagai program-program kerja yang sudah kita rancang dan kita akan laksanakan ke depannya ya, dengan segala regulasi ya maupun peraturan-peraturan yang telah tercipta pada periode kita kali ini mampu benar-benar mewujudkan sebuah era baru IPM kita. Sehingga segala yang kita mulai, yang kita adakan ya, yang kita canangkan pada periode kita ini mampu akhirnya melahirkan ya kaderisasi untuk periode-periode setelah kita ini ya, periode-periode selanjutnya yang mampu melanjutkan tongkat estafet perjuangan kita ini untuk terus-menerus mengembangkan diri kita, memaksimalkan segala kemampuan kita demi pondok kita ini. Ya, begitulah closing statement dari Mas Afgan. Mungkin sekian yang dapat kami berikan dari obrolan kami. Semoga ada hikmah dan juga manfaat yang bisa kita berikan. Amin. Mungkin sekian dapat kami sampaikan. Nun wal qalami wa maisturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.